Penderita TBC tidak perlu berkecil hati atau merasa minder karena bisa disembuhkan dan program pengobatan gratis dari pemerintah. Sudah RSUD sudah memfasilitasi, kita juga sudah melayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang mempunyai inovasi pelayanan yaitu talk show Humas Menyapa, di mana dokter spesialis dan subspesialis memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat Kabupaten Jombang dan sekitarnya. Semoga dengan adanya acara talk show Humas Menyapa Rumah Sakit Umum Kabupaten Jombang bisa memberikan manfaat dan keberkahan kepada kita semuanya. Informasi hari ini, Humas RSUD Jombang menyapa, bincang-bincang dengan Ibu Yayuk Endah Ernani, Escape Nurse, Kepala Ruang Poli Paru RSUD Jombang, membahas tentang TBC-RO, RSUD Jombang. Kami melayani dengan sepenuh hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa lagi dengan saya Genita Prayoga dalam acara Humas RSUD Jombang Menyapa. Tentunya kali ini saya tidak sendiri, saya sudah ditemani seorang narasumber. Beliau adalah Ibu Yayu Endah Ernani Escape Nurse selaku Kepala Ruang Poli Paru di RSUD Jombang. Untuk tema yang akan kita bahas ini tentunya tidak jauh dari unit beliau, yaitu tentang TBC-RO atau tuberkulosis resisten obat. Sebelum itu kita sapa beliau dulu. Selamat siang Ibu Yayu. Selamat siang, Mbak. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Tetap semangat ya Bu ya. Bu, sepertinya ini perdana ya Bu ya, jenengan ngisi acara kita ya Bu ya. Bu, seperti yang saya sampaikan tadi di awal ya, bahwa topik kali ini kita akan membahas seputar TBC-RO. Nah, sebenarnya TBC-RO ini apa sih Bu? Mungkin bisa dijelaskan ke kami semuanya. Monggo silakan, J. Kenapa kami membahas atau mengangkat topik tentang TBC-RO? Sebelumnya kami sampaikan terima kasih kepada Humas RSUD Jombang Menyapa atas waktu dan kesempatan kami. Iya. Karena menurut laporan WHO tahun 2019, dunia, Indonesia itu merupakan 30 negara yang termasuk beban TBC-nya tinggi nomor 3 di dunia. Ya ampun Bu, nomor 3 ya Bu ya. Angka terdeteksi penderita TBC sekitar 945.000. Dan untuk angka penderita yang dinyatakan meninggal bisa sampai 24.000 per tahun, atau juga paling menyedihkan bisa 11 orang per jam dalam satu hari. 11 orang per jam itu dalam satu hari Bu ya. Begitu pesat ya Bu ya. Makanya kenapa kita tetap harus care tentang TBC dan himbauan kepada masyarakat. Sebenarnya tidak perlu takut. Apa sih TBC-RO itu? TBC-RO adalah penyakit tuberkulosis yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosa yang sudah mengalami resisten atau kebal terhadap obat atau panduan yang digunakan untuk pengobatan TBC saat ini. Karena kuman dalam Mycobacterium tuberculosis sudah mengalami mutasi spontan pada kromosom proporsional pada orang yang tidak pernah mengalami pengobatan atau tidak pernah didiagnosis TBC sama sekali, atau juga bisa terjadi pada penderita yang sudah mengalami atau menderita TBC dengan pengobatan 1 bulan atau lebih, atau bisa juga disebut gagal pengobatan, atau pada pasien yang sudah pernah mengalami sakit dan diobati dan sudah selesai atau dinyatakan sembuh, bisa reinfeksi atau kambuh lagi. Itu tadi ya Bu ya. Nah, untuk gejala umumnya apa saja sih Bu yang biasa diderita oleh pasien-pasien yang menderita penyakit TBC-RO ini? TBC-RO sebenarnya pada umumnya sama.
TBC itu ada dua, satu TBC sensitif dengan obat, TBC yang program pengobatannya masih bisa dengan paduan yang standar yang masih dipakai pada program saat ini. Sedangkan yang untuk RO atau resisten terhadap obat itu sudah tidak bisa memakai karena sudah resisten. Gitu ya, Bu. Gejalanya biasanya itu batuk 2 minggu atau lebih. Bisa disertai batuk dahanya ada darahnya, atau bahkan bisa batuk darah, bisa sesak nafas, demam atau panas yang berkepanjangan, berkeringat pada malam hari tanpa aktivitas fisik. Oke, itu patut dicurigai ya, Bu. Ya, berat badan menurun karena biasanya nafsu makan juga ikut menurun karena kondisi fisik pasien juga akan menurun. Berarti kita harus waspada ya, Bu ya, jika kita mengalami batuk yang berkepanjangan selama 2 minggu itu juga harus hati-hati ya, Bu ya. Betul. Terus kemudian BB-nya menurun, kita juga harus antisipasi lagi. Betul, apalagi sekarang di zaman kita masih masa pandemi COVID yang belum selesai. Benar. Nah, Bu, untuk saat ini penyakit TBC RO ini paling sering atau paling rentan diderita oleh usia berapa sih, Bu? Apakah anak-anak juga memungkinkan untuk atau menderita penyakit TBC RO ini? Untuk TBC, SO maupun RO biasanya bisa rentan itu pada usia produktif. Karena apa? Produktif biasanya aktivitas lebih banyak, punya komunitas, punya kegiatan sosial dengan banyak kumpulan orang, yang dimana di situ kita tidak mengetahui kondisinya. Apakah ada salah satu atau beberapa dari mereka itu positif TBC, bahkan TBC RO. Saat berkerumun, bergerombol, bercengkrama, kita berbicara tanpa masker, bisa terhirup tanpa kita sadari karena kita dalam satu tempat atau dalam satu ruangan. Pastinya harus hasil pemeriksaan dahaknya di laboratorium harus wajib positif. Pasti akan menularkan dengan yang sama positifnya juga. Nah, untuk proses penularannya ini melalui apa, Bu? Udara kah atau droplet atau bagaimana? Untuk penularan penyakit TBC melalui droplet infection atau percikan yang ada di udara. Tadi sudah disinggung. Sekarang menambahkan pada saat kita berkerumpul, berbicara atau ngobrol diskusi, penderita di sekitar kita tidak tahu, mereka tidak pakai masker, kita bercanda bergurau tanpa sadar, percikan itu terbang di udara kita hirup, padahal itu positif. Karena tidak mungkin orang mengatakan saya positif, otomatis sanksi sosial akan mereka rasakan. Nah, itu akan insya Allah kalau kondisinya baik, imunnya tubuh baik, pasien tidak akan tertular dan aman mungkin dalam masa-masa berapa tahun ke depan. Tapi di saat kondisi tubuh drop, imunnya turun, tertular TBC, nah akan muncul saat diperiksa. Itulah kenapa penting sekali ya, Bu ya, kalau kita pakai masker ini ada hikmahnya juga ya, Bu ya. Kita bisa ngambil hikmah positif di masa pandemi. Pola hidup sehat, prokes dengan bermasker, tertib, cuci tangan sebelum dan sesudah aktivitas. Hikmah positifnya di situ. Untuk proses penyembuhannya bagi penderita TBC RO ini membutuhkan waktu berapa lama, Bu ya? Untuk TBC RO karena ini sudah resisten atau kebal dengan obat, tentunya butuh waktu dan jangka yang agak lama atau panjang. Minimal 9 sampai 11 bulan untuk regimen yang jangka pendek, yang jangka panjang bisa 18 sampai 20 bulan. Makanya kenapa tantangannya lebih besar. Bu, tadi dijelaskan bahwa untuk penyembuhannya kan membutuhkan waktu yang cukup lama ya, kurang lebih 9 sampai 11 bulan. Nah, ini kira-kira dalam jangka waktu kurun yang lama itu apakah penyakit TBC RO ini bisa disembuhkan, Bu? TBC RO bisa sembuh. Semakin cepat, semakin dini ditemukan, angka harapan kesembuhan sangat tinggi. Dengan catatan harus berobat teratur dan tepat. Intinya tidak boleh telat ya, Bu ya. Nah, kalau misal ini nih, pasien nih sudah berobat TBC RO, kemudian dikasih obat. Nah, kalau telat, Bu, ini kan namanya manusia ya, Bu ya. Pernah nggak, Bu, di poli paru mengalami hal seperti itu? Nah, ini perlu kita sampaikan, kita edukasikan kepada pendengar dari Mas RSUD Jombang Menyapa bahwa penderita TBC tidak perlu berkecil hati atau merasa minder.
karena bisa disembuhkan dan program pengobatan gratis dari pemerintah. Oke, sudah RSUD terprogram ya, sudah Bu, ya? memfasilitasi, kita juga sudah melayani. Semua obat sudah tersedia. Karena memang kenapa orang-orang takut dengan jangka waktu minum obat lama, jenis obatnya juga banyak, regimennya juga bermacam-macam. Apalagi ditambah dengan minum banyak, lama, otomatis psikis sudah mulai tersenggol sedikit. Dan efek samping dari obat. Betul. Tapi jangan khawatir, kita punya tenaga ahli. Petugasnya Sarpras dari RSUD Jombang juga sudah memfasilitasi dan memadai. Kita SDM juga insya Allah sudah mengikuti mutakhir ilmu yang terkini. Nah, Bu, tadi kan sudah dijelaskan nih, Bu, untuk gejala-gejala umumnya bagi penderita penyakit TBC RO ini bagaimana, seperti apa. Nah, yang ingin saya tanyakan nih, penting nih, Bu, upaya apa sih, Bu, yang harus kita lakukan untuk memutus rantai penularan TBC RO ini di lingkungan masyarakat? Untuk memutus mata rantai di masyarakat, karena kita masyarakat kan luas, kita bisa mengadakan jejaring internal dan eksternal dengan menemukan secara cepat, mengobati secara tepat dengan regimen dan obat yang tepat, dosis yang tepat, jumlah yang tepat, dan jangka waktu yang tepat sudah disesuaikan dengan anjuran. Insya Allah program pengobatan akan berhasil sesuai yang diharapkan. Nah, Bu, ini kan jenengan selaku kepala unit di ruang poli paru ya, Bu ya. Nah, untuk saat ini kunjungan pasien yang ada di poli paru untuk setiap harinya sudah mencapai berapa persen ya, Bu ya? Atau berapa orang, berapa pasien kunjungan setiap harinya? Alhamdulillah di poli paru RSUD Jombang semakin tahun semakin meningkat kunjungan. Setelah pandemi juga sudah mulai meningkat karena pasien juga sudah sadar dengan kesehatannya. Setiap hari bisa 30 sampai 40 penderita. Oke, banyak juga ya, Bu. Nah, ini untuk kasus apa? Paling banyak kasus apa, Bu? Kasus yang paling banyak kasus paru, karena sekarang kan ada perubahan musim dan pancaroba. Biasanya ya batuk pilek. Batuk pilek. Karena dingin, pasien sesek, biasanya pasien asma, PPOK. Tapi kasus kita juga sudah ada terdiri dari 3 unit. Di poli paru itu ada poli paru, poli TB SO, dan poli TB MDR. Jadi jangan khawatir, kita sudah memberikan unit dan fasilitas sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pasien. Nah, Bu, tadi kan dijelaskan bahwa pengobatan TBC RO ini membutuhkan waktu yang cukup lama, kurang lebih 9 sampai 11 bulan. Nah, Bu, mungkin bisa dijelaskan juga untuk alur pengobatannya bagi pasien penderita TBC RO ini bagaimana ya, Bu ya? Sangat mudah sekali. RSUD Jombang sudah memfasilitasi bagi pasien yang dengan TBC itu kan program gratis dari pemerintah. Semua obat, semua fasilitas pemeriksaan, bahkan alat yang dibutuhkan sudah terfasilitasi dan tersedia dengan lengkap. Untuk pelayanan di RSUD Jombang mulai jam 7 untuk loket pendaftaran, jam 8 mulai pelayanan di poliklinik yang dituju. Kalau di poli paru langsung di poli paru. Setelah itu diperiksa oleh petugas kesehatan sebelum menghadap ke dokter penanggung jawab. Setelah dari dokter penanggung jawab mendapatkan terapi dan pemeriksaan yang dibutuhkan atau bahkan kalau perlu penunjang bisa saat itu dilakukan. Selesai, ada tambahan resep, pengambilan resep di loket obat. Kalau program tidak perlu antri dan tidak perlu menunggu karena obat program sudah siap. Sudah bisa terpantau online sekarang, Bu ya, di kita ya. Siap. Nah, Bu, untuk pemeriksaannya untuk bagi pasien TBC RO ini biasanya dilakukan pemeriksaan penunjang apa sih, Bu, selain pemeriksaan dahak biasanya? Untuk diagnosis TB itu ada beberapa macam. Bisa dengan klinis, itu kondisi pasien, itu bisa dipergunakan jika di tempat-tempat yang jauh dari pelayanan, misalnya di pelosok untuk transport perjalanan jauh. Bisa dari klinis, seorang DPJP menentukan bahwa ini
sudah mengarah TBC dari klinisnya, keluhan pasien, keadaan umum bisa. Tapi alangkah lebih bagus lagi diagnosa pasti untuk TBC adalah BTA itu untuk zaman dahulu. Yang terbaru dan lebih canggih lagi namanya TCM, tes molekuler cepat. Nah itu fokus untuk diagnosis pada TBC. Untuk diagnosis tambahan, untuk menunjang diagnosa tegas lebih Tepatnya. eksklusif lagi, ada pemeriksaan penunjang radiologis yaitu foto ronsen. Sedia ya Bu ya? Sudah tersedia semua layanan di RSUD Jombang, cepat, mudah, dan insya Allah murah terjangkau oleh warga Jombang. Dan pasien yang mempunyai jaminan kesehatan atau BPJS juga bisa. Iya, karena kita Layanan tidak juga sudah membedakan cepat, ya, Bu, bisa ya. online. Iya, Nji. Nah Bu, untuk dokter DPJB saat ini yang melayani di Poliparu sudah ada berapa ya Bu ya? Di Poliparu RSUD Jombang ada 2 dokter penanggung jawab, yaitu dokter Nurlela Dayamayanti spesialis paru, yang kedua dokter Yunia Sri Puspitorini spesialis paru. Oke. Untuk Poliparu sendiri bukanya dari hari Senin sampai dengan Jumat ya Bu ya? Pelayanan poli di RSUD hari Senin sampai Jumat efektif. Sabtu Minggu libur ya Bu ya? Tugasnya juga perlu Iya, istirahat, healing ya, Bu, ya, menata kita. kembali untuk hari Senin. Healing gitu. Oke. Nah Bu Yayu, untuk layanan unggulan di Poliparu di RSUD Jombang ini apa saja ya Bu ya? Mungkin bisa disampaikan ke kami semua. Nah, kebetulan RSUD Jombang berperan dalam pengendalian TBC RO yang mengikuti mengacu pada Permen nomor 67 tentang pelayanan TBRO sesuai juknis yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan. Di sini RSUD Jombang berperan sebagai rumah sakit pusat rujukan 5 kabupaten kota wilayah bagian timur, yaitu Kediri Kabupaten Kota, Mojokerto Kabupaten Kota, dan Nganjuk. Dan alhamdulillah meskipun di wilayah Kediri dan Mojokerto sudah mulai membuka layanan TBRO sendiri, tapi mereka masih banyak yang berkenan untuk dirujuk ke RSUD Jombang. Nah Bu, sebelum acara ini kita tutup nih Bu ya, mungkin ada kesan atau pesan yang ingin Bu Yayu sampaikan kepada masyarakat semuanya terkait materi kita kali ini. Monggo silakan. Himbauan untuk saya pribadi, keluarga, masyarakat, Humas RSUD Jombang menyapa, tidak perlu takut dengan sakit TBC, tidak perlu minder atau sakit hati, bahkan berkecil hati. TBC bukan penyakit menular yang keturunan atau kutukan, bukan. Stigma itu harus kita hilangkan. Penyakit TBC itu tertular dari anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah dalam jangka waktu yang panjang, atau di komunitas kita di luar aktivitas yang terlalu ekspresif, terus kondisi kita turun, bisa kita rentan untuk terinfeksi atau tertular sakit TBC. Dan TBC itu bisa disembuhkan. Programnya gratis dari pemerintah. Untuk jika disertai oleh penyakit penyulit atau penyerta, bisa juga difasilitasi di RSUD Jombang dengan menggunakan jaminan kesehatan yang dimiliki oleh pasien karena tidak termasuk dalam program pengobatan. Iya, baik. Itu tadi yang disampaikan Bu Yayu, bahwa intinya jangan berkecil hati ya Bu ya, tetap semangat karena di RSUD Jombang ini sudah tersedia juga Bu ya layanan Poliparu, dan tentunya SDM kita juga sudah memadai, alat-alat penunjangnya juga sudah disesuaikan ya Bu ya dengan standar. Nah Bu, sebelumnya terima kasih ya Bu ya karena sudah bersedia hadir di acara Humas RSUD Jombang Menyapa kali ini. Tentunya apa yang jenengan sampaikan semoga bermanfaat, mengedukatif kita semua, dan jangan bosan-bosan ya Bu ya untuk mampir ke sini lagi dengan topik yang berbeda. Baik pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa, cukup sekian acara kita hari ini, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share di channel YouTube kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.